Konflik Gaza hingga ancaman nuklir dan AI membuat kiamat makin dekat. Yang subscribe semoga diberikan kesehatan. Para ilmuwan yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientists mengumumkan bahwa jarum jam kiamat 2024 tetap berada di posisi 90 detik menjelang kehancuran, tidak berubah dari tahun 2023. Mereka memperingatkan bahwa meskipun angka tersebut tidak berubah, hal ini tidak menunjukkan kestabilan, melainkan indikasi bahwa bumi terus mengalami tren negatif yang berpotensi menyebabkan bencana global. Berikut adalah beberapa argumen dan analisis yang disampaikan oleh para ilmuwan untuk mendukung pernyataan mereka bahwa kehancuran semakin dekat. Ancaman nuklir. Para ilmuwan, seperti yang dikutip dari situs resmi Bulletin of the Atomic Scientists, menyatakan bahwa akhir dari konflik Rusia-Ukraina masih tampak jauh, dan kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dalam konflik tersebut masih menjadi hal yang sangat mungkin terjadi. Program pengembangan senjata nuklir di 3 negara pemegang kekuatan nuklir terbesar, yaitu China, Rusia, dan Amerika Serikat, mengancam untuk memicu perlombaan senjata nuklir 3 arah karena ketegangan meningkat dan arsitektur pengendalian senjata dunia terancam runtuh. Rusia dan China sedang meningkatkan kemampuan nuklir mereka, sementara tekanan juga meningkat di Amerika Serikat untuk merespons dengan langkah serupa. Situasi krisis nuklir semakin memburuk dengan berbagai perkembangan yang mengkhawatirkan. Iran terus melanjutkan program pengayaan uraniumnya mendekati tingkat yang diperlukan untuk senjata nuklir, sambil menghambat upaya Badan Energi Atom Internasional dalam menangani masalah yang krusial. Sementara upaya untuk mengembalikan kesepakatan nuklir dengan Iran tampaknya mengalami kegagalan, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Di sisi lain, Pakistan dan India terus memperluas program nuklir mereka tanpa hambatan atau penundaan. Konflik di Gaza antara Israel dan Hamas berpotensi merembet menjadi konflik yang lebih meluas di Timur Tengah dan menimbulkan ancaman yang tidak terduga, baik di tingkat regional maupun global. Perubahan iklim pada tahun 2023, bumi mencatat rekor tahun terpanas yang terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca secara global. Suhu permukaan laut global dan Atlantik Utara mencatat rekor tertinggi, sementara luas es laut Antartika mencapai tingkat terendah harian sejak dimulainya pengamatan dengan satelit. Ilmuwan menyatakan bahwa dunia telah menghadapi risiko yang melebihi target Perjanjian Paris, yaitu kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas suhu praindustri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan kurangnya implementasi dari komitmen yang telah dibuat. Untuk menghentikan pemanasan lebih lanjut, dunia perlu mencapai nol emisi karbon dioksida. Para ilmuwan menilai bahwa upaya-upaya saat ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak mencukupi untuk menghindari dampak berbahaya dari perubahan iklim terhadap manusia dan ekonomi. Dampak ini secara tidak proporsional akan dirasakan oleh masyarakat termiskin di dunia. Ilmuwan memperingatkan bahwa jika upaya-upaya ini tidak ditingkatkan secara signifikan, jumlah korban manusia akibat gangguan iklim akan terus meningkat. Ancaman biologis terus berkembang. Pada tahun lalu, terjadi perkembangan yang signifikan dalam ilmu hayati dan teknologi terkait, terutama dalam peningkatan kecanggihan dan efisiensi teknologi rekayasa genetika. Ilmuwan menekankan satu isu penting yang perlu diperhatikan, yaitu konvergensi antara kecerdasan buatan atau AI dan teknologi biologis, yang dapat memberdayakan individu secara signifikan untuk menyalahgunakan bidang biologi. Pada bulan Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif tentang AI yang aman, terjamin, dan terpercaya, yang menekankan perlunya melindungi terhadap potensi risiko penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk merekayasa bahan biologis berbahaya. Perintah tersebut mendorong pengembangan standar baru yang ketat untuk proses penyaringan dalam sintesis biologis. Meskipun merupakan langkah yang bermanfaat, perintah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para ilmuwan mengkhawatirkan bahwa kecerdasan buatan atau AI berbasis large language model dapat memungkinkan individu yang kurang berpengetahuan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menyebarkan agen biologis yang berpotensi membahayakan banyak orang, hewan, tumbuhan, dan elemen lingkungan lainnya. Bahaya AI.
Salah satu kemajuan teknologi yang paling signifikan pada tahun terakhir adalah kemajuan dramatis dalam kecerdasan buatan generatif. Peningkatan dalam chatbot berbasis LLM seperti ChatGPT telah membuat beberapa ahli terkemuka menyatakan keprihatinan mereka tentang risiko eksistensial yang muncul akibat kemajuan pesat dalam bidang ini. Tetapi ada yang berpendapat bahwa pernyataan tentang risiko eksistensial tersebut mengalihkan perhatian dari ancaman yang nyata dan langsung yang ditimbulkan oleh AI saat ini. Meskipun demikian, AI tetap menjadi teknologi yang sangat mengganggu paradigma, sehingga upaya terbaru dalam tata kelola AI global harus diperluas. Ilmuwan menjelaskan bahwa AI memiliki potensi besar untuk memperkuat disinformasi dan merusak lingkungan informasi yang menjadi pondasi demokrasi. Upaya disinformasi yang didukung oleh AI dapat menjadi penghambat bagi dunia dalam menangani risiko nuklir, pandemi, dan perubahan iklim dengan efektif. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di bidang militer sedang berkembang pesat saat ini. AI telah digunakan secara luas dalam bidang intelijen, pengawasan, pengintaian, simulasi, dan pelatihan. Perhatian khusus saat ini adalah pada senjata otonom yang dapat mengidentifikasi dan menghancurkan sasaran tanpa intervensi manusia. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mengendalikan sistem fisik yang vital, seperti senjata nuklir, dapat menghadirkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan umat manusia. Beruntungnya, banyak negara telah menyadari pentingnya regulasi AI dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak negatifnya. Namun, langkah-langkah ini baru merupakan awal, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam menerapkan aturan dan norma yang efektif mengenai AI, meskipun menghadapi tantangan besar dalam proses regulasi kecerdasan buatan. Wallahu a'lam bishawab.